kami mengambil materi yaitu model pembelajaran blended learning inovatif IPA. Nah, sebelum kita masuk blended learning, terlebih dahulu kita masuk pada pengertiannya. Nah, dari pengertian blended learning ini berasal dari dua kata. Dua kata yaitu blended yang artinya campuran atau kombinasi, dan learning yang berarti pembelajaran. Nah, dua kata ini adalah dari blended learning. Nah, kita masuk pada model blended learning. Pada dasarnya merupakan gabungan atau kombinasi dan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau face to face dan secara visual. Nah, blended learning ini merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, gaya pembelajaran, dan media dialog antara guru dengan peserta didik. Nah, kita masuk pada dari para pengertiannya. Di sini salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan melalui pengguna media berbasis teknologi adalah model blended learning. Nah, di sini menurut Dirk School, yaitu pada tahun 2002, yang mengatakan blended learning ini merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan dan menggabungkan sebagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini menurut Disco, yaitu pada tahun 2002. Nah, kita masuk pada pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Nah, di sini diperlukan model yang inovatif. Nah, model pembelajaran yang akan digunakan pada blended learning ini merupakan perpaduan dari e-learning dan classroom, yaitu classroom learning. Nah, seorang pakar pendidikan, yaitu menurut Anita 2009, ia mengatakan mengaplikasikan model pembelajaran blended learning dalam 4 klasifikasi. Nah, yang pertama itu model kelas murni, dan kedua itu belajar melalui online learning, pertemuan kelas online learning lagi, pertemuan kelas untuk keterampilan lanjut, terus ada penemuan kelas atau aplikasi praktis. Nah, yang ketiga itu kegiatan kelas, online learning, dan mentoring. Nah, yaitu keterampilan lanjutan, aplikasi praktis di lapangan. Nah, yang keempat itu pertemuan kelas. Nah, pertemuan kelas, aplikasi praktis, e-motoring, dan pengalaman lapangan. Nah, ini menurut Sukarta, menerapkan model pembelajaran blended learning ini dengan menggunakan media model pada pembelajaran IPA terpadu dengan tema pelestarian lingkungan, menunjukkan peningkatan campuran kognitif peserta didik. Itu menurut Budi Haryati dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, kita masuk pada ciri-ciri learning. Secara umum, ciri-ciri blended learning adalah sebagai berikut, yaitu menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, dan berbagai media berbasis teknologi yang beragam, yaitu merupakan sebuah kombinasi pembelajaran tatap muka, yaitu face to face, belajar mandiri, dan belajar secara online, didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Nah, guru dan orang tua memiliki peran yang sama pentingnya untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Nah, kita masuk pada blended learning dalam pembelajaran lagi yang mengkombinasikan antara tatap muka, itu sama juga, yaitu tatap muka pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah, penguasa, tanya jawab, dan demokratis, dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.
Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan para model pembelajaran blended learning memiliki dari 3 komponen penting, yaitu pertama, online learning, kedua itu pembelajaran tatap muka, dan ketiga itu belajar mandiri. Baiklah, saya Alberta akan membacakan Secara mendasar terdapat 3 tahapan dasar dalam model blended learning yang mengacu pembelajaran berbasis ICT. Ramsay 2001. Yang pertama, seeking of information, mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada referensi, reliabilitas konten dan kejelasan akademis. Pendidik atau fasilitator berperan memberi masukan bagi peserta didik untuk mencari informasi yang efektif dan efisien. 2. Acquisition of information. Peserta didik secara individu maupun secara kelompok kooperatif kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami serta mengonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran peserta didik, kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan yang tersedia dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas. Yang ketiga, synthesis of knowledge, mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dapat berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajaran dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang ketujuh, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Lalu di sini kekurangan yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, atau melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pernyataan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Learning digunakan. Blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan kita sebagai guru, siswa waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. E-learning memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar.